Walau Liberty dan Dorna tetapkan aturan baru tentang gelar juara dunia MotoGP, tapi bagi fans Marc Marquez ini adalah tetap gelar juara dunia ke-9. Aturan baru tersebut adalah hanya gelar juara dunia di kelas MotoGP yang dihitung. Sehingga Marc Marquez menurut Liberty dan Dorna baru akan tercatat memenangkan gelar ke-7 jika juara di Motegi Jepang tanggal 28 September nanti. Itulah sebabnya jika Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunianya di Motegi Jepang minggu ini, Liberty dan Dorna menyampaikan kepada Marc Marquez dan Ducati agar tidak merayakan gelar juara dunianya dengan angka 9, tetapi dengan angka 7. Sebab mulai tahun 2025, yang dihitung sebagai juara dunia adalah balapan di kelas utama atau hanya di kelas MotoGP. Sekali lagi, hanya MotoGP atau di balapan kelas tertinggi. Sementara itu, pada tahun 2019, Marc Marquez sudah pernah merayakan gelar juara dunianya dengan bola angka 8 dan foto serta videonya masih beredar luas di internet. Jadi tentunya sedikit aneh ketika nantinya dia akan mengangkat angka 7 kembali, dan ini akan seperti pada tahun 2018 yang mana Marc Marquez juga sudah pernah selebrasi dengan mengangkat angka 7. Sehingga Marc Marquez memutuskan untuk merayakannya dengan angka 1, sekaligus membuktikan bahwa dia adalah pembalap nomor 1 dalam sejarah MotoGP. Walaupun musim depan Marc Marquez tidak akan menggunakan nomor 1 pada motornya dan tetap menggunakan nomor kesayangannya, yaitu 93. Berikut ini adalah bukti sejarah rangkaian gelar juara dunia Marc Marquez di event bergengsi balapan tingkat dunia. Dan ini diawali di tahun 2010, saat itu di kelas Moto3 yang masih menggunakan mesin 125 cc. Marc Marquez berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya. Gelar kedua diraih Marc Marquez di tahun 2012 di kelas Moto2. Pada tahun kedua dia berlaga di kelas tersebut. Dan yang paling spektakuler dan hebat ialah saat meraih gelar ketiga. Gelar ini diraih Marc Marquez pada tahun pertama pindah ke kelas tertinggi MotoGP pada tahun 2013. Yang mana ini adalah rekor juara dunia MotoGP termuda sekaligus rookie yang langsung juara dunia pada tahun pertamanya. Dan luar biasanya lagi, ini diperoleh dengan mengalahkan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa yang kala itu sedang bersinar. Itulah sebabnya Marc Marquez mendapat julukan Baby Alien karena terlihat seperti berasal bukan dari dunia ini tetapi dari dunia yang lain. Walaupun masih bocah tapi mampu mengalahkan para legenda MotoGP. Gelar keempat diraih Marc Marquez pada tahun 2014 yang merupakan salah satu tahun terbaiknya. Marc Marquez kala itu meraih kemenangan terbanyak dengan total 13 kemenangan. Tahun 2015, Marc Marquez harus kehilangan gelar juara dunianya karena Marc Marquez terlalu sering terjatuh. Dan di tahun inilah awal perseteruannya dengan Valentino Rossi dimulai. Sedangkan gelar juara dunia kelima diraih pada tahun 2016 masih bersama Honda. Dan tahun berikutnya Marc Marquez masih perkasa dan menjadi juara dunia MotoGP tahun 2017. Dan ini merupakan gelar juara dunia ke-6 bagi Marc Marquez. Sedangkan gelar juara dunia ke-7 diraih Marc Marquez pada tahun 2018. Dan ini dirayakan dengan angka 7. Marc Marquez kembali tampil superior dan memenangkan gelar juara dunia ke-8 pada MotoGP 2019, yang mana tahun ini juga merupakan salah satu tahun terbaiknya dan ini dirayakan dengan bola nomor 8. Nah, jika kita melihat perbedaan poin antara Alex dan Marc yang sangat jauh, maka hampir dipastikan Marc Marquez akan juara dunia MotoGP ke-9 di Motegi Jepang pada hari Minggu 28 September 2025.
Dan anehnya sesuai aturan Liberty dan Dorna, sekali lagi dia harus merayakan gelar ke-7. Sehingga nanti akan seperti pada tahun 2018 di saat Marc Marquez selebrasi kemenangan ke-7. Tapi tidak masalah jumlah kemenangan Marc Marquez, karena menurutnya yang terpenting ialah juara dunia. Ada fakta menarik tentang Motegi dan Marc Marquez, yang mana Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP di Motegi itu di tahun 2014 dan 2016. Dan kemungkinan besar di tahun 2025. Minggu ini kita akan memasuki seri ke-17 MotoGP Motegi Jepang yang akan diselenggarakan mulai hari Jumat tanggal 26 sampai Minggu 28 September 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Jumat akan digelar Free Practice 1 pada pukul 8.45 sampai 9.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi praktis yang mana ini adalah Straight to Q2 atau 10 pembalap tercepat akan langsung lolos ke Q2 atau Q2 tanpa melewati Q1. Di hari selanjutnya, Sabtu 27 September 2025, dimulai dengan Free Practice 2 pada pukul 8.10 sampai pukul 8.40 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki Q1 atau kualifikasi 1 pada jam 8.50 sampai jam 9.05 menit. Dan ini dua pembalap tercepat berhak lolos ke Q2 atau kualifikasi 2 untuk memperebutkan posisi start terdepan. Kemudian Q2 atau kualifikasi kedua dimulai jam 9.15 sampai jam 9.30. Dan sebagai puncaknya di hari kedua, masih di hari yang sama pada hari Sabtu, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, balapan sprint race sebanyak 12 lap akan digelar di Motegi, Jepang. Dan puncaknya adalah di Grand Prix pada hari Minggu tanggal 28 September 2025. Pada pagi hari akan diadakan pemanasan atau warm up pada pukul 7.40 sampai 7.50. Sedangkan balapan utama atau Grand Prix akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Marc Marquez kini memimpin dengan jarak yang sangat lebar. Hingga seri ke-16 setelah San Marino, Marc berhasil mengumpulkan 512 poin, jauh meninggalkan Alex Marquez di posisi kedua dengan nilai 330 poin atau terpaut 182 poin. Dan ini adalah rekor baru dalam sejarah dunia MotoGP, yang mana ini memecahkan rekor poin terbanyak yang diraih Jorge Martin di tahun lalu dengan 508 poin. Padahal masih ada 6 seri tersisa. Artinya kemungkinan Marc Marquez masih meraih total 700 poin lebih masih terbuka lebar. Dan syarat untuk Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP di Jepang adalah harus finish 3 poin lebih banyak dari Alex. Dan mendengar ini Alex tertawa lebar karena baginya kakaknya akan mudah meraih 3 poin lebih banyak dari dirinya. Sehingga sudah hampir dapat dipastikan Marc Marquez akan mengunci gelar juara dunia MotoGP di Motegi, Jepang. Dan untuk itu tentunya Ducati menyiapkan selebrasi dan pesta kemenangan buat Marc Marquez yang tentunya akan sangat luar biasa dan spektakuler. Sebab jika kita melihat selebrasi biasanya saat Marc Marquez hanya juara seri, sudah sangat heboh dan gila. Apalagi ini adalah momen merayakan gelar juara dunia ke-9 atau ke-7 menurut Liberty dan Dorna, tentu akan sangat spektakuler dan luar biasa. Dan tentunya fans dan penggemar Marc Marquez juga sudah tidak sabar ingin meraih kemenangan dan berpesta bersamanya. Nah, berikut ini adalah prediksi siapa yang akan menjadi juara di Motegi, Jepang. Melihat track recordnya, Marc Marquez adalah pembalap aktif yang meraih kemenangan terbanyak di Motegi, yaitu sebanyak 3 kali, sehingga rata-rata orang menjagokan Marc Marquez untuk bisa juara di Motegi. Sementara di posisi kedua, kemungkinan akan kembali bersaing Marco Bezzecchi dan Alex Marquez, yang mungkin juga akan diganggu oleh Pedro Acosta,
yang kemarin tampil tercepat saat tes di San Marino Misano. Pedro Acosta sebenarnya tampil bagus saat di San Marino, tapi karena ada kejadian langka yang terjadi sehingga Acosta harus out dari race. Dan kejadian itu adalah putusnya rantai motor KTM miliknya. Dan ini sangat jarang terjadi. Sementara di grup berikutnya akan bersaing Jorge Martin, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, dan Franco Morbidelli. Nah, demikian prediksi dan berita MotoGP pada hari ini menjelang seri ke-17 Motegi Jepang yang tentunya akan sangat spesial. Dan rasanya sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikannya. Salam kompak, salam MotoGP.